Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan kalau pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama di tempat ini. Kita akan beribadah, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mempersiapkan tempat bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sebagai umat yang percaya pada Tuhan tidak perlu khawatir. Bahagia di bumi, bahagia di surga. Kita naikkan pujian untuk menyembah Tuhan. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami undang jemaat untuk berdiri, kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita menyembah Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segala. Oleh karena kasih-Mu ya Tuhan, oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Mari kita tinggikan Tuhan kita Yesus. Mari kita sembah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Hosana hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian dan sembah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan kehendak-Mu ya Tuhan, semuanya itu ada. Kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu.
bagi Tuhan, hosana bagi Yesus. Sana, terpujilah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana, terpujilah Tuhan. Terpujilah. Hosana, puji Tuhan, puji Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, Allah kita, keselamatan kita, Tuhan kita. Hosana Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Abraham, Allah Isa dan Yakub yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mulialah namamu di bumi dan di sorga. Kami ucap syukur ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami dapat berkumpul, beribadah kepadamu, untuk memuji, memuliakan namamu dan juga mendengarkan sabdamu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau berada di tengah-tengah kami, dan kami percaya Engkau akan memberkati kami ya Tuhan. Yang saat ini hadir, yang beribadah dengan sungguh-sungguh, kami yakin itu ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan pimpin supaya dapat ke tempat ini dengan selamat dan beribadah bersama-sama dengan kami. Berkati pelayanan-pelayanan yang ada ya Tuhan, juga yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan jamah, kiranya firman yang disampaikan dapat memberkati kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita disambut oleh Bapak Diakon Stefanus. Bapak Pastor. Salam. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, salam. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini di dalam satu ibadah yang luar biasa. Tuhan Yesus yang telah mati untuk menebus dosa kita, yang telah bangkit karena Dia Allah yang hidup. Dan hari ini kita memperingati bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, mari bersama-sama kita patut bersyukur, bersukacita, karena di dalam Yesus ada kepastian kehidupan yang kekal, ada kepastian untuk kehidupan kita yang akan datang, masa depan kita. Mari bersama-sama kita akan terus memuji Tuhan. Kita menyembah Dia, mengagungkan nama-Nya, dan nanti firman Tuhan yang akan terus memberkati kehidupan kita bersama-sama. Pagi hari ini saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ikut di dalam ibadah, yaitu Ibu Ani Widayanti. Silahkan angkat tangan Ibu. Terima kasih Ibu, Tuhan memberkati. Selamat datang, selamat beribadah, dan kami terus mengundang kalau Ibu di Semarang bisa bersama-sama dengan kami bertumbuh beribadah melalui gereja ini. Mari Bapak Ibu semuanya, kita terus bersukacita, kita terus berglori, dan kita mau bersama-sama memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama-Nya dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.
Puji nama Tuhan, berbahagialah kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Bersama Tuhan kita yang lebih dari pemenang, kita juga lebih dari pemenang. Mengalahkan iblis dan mengalahkan musuh-musuh kehidupan kita. Lebih dari pemenang, mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Kita Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Dibacalah bajinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kami undang jemaat untuk berdiri, kita akan bersorak-sorai untuk Tuhan, karena kita lebih dari pemenang. Bersama Yesus lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Bersorak untuk Tuhan kita, kita lebih dari pemenang. Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dengan segenap hati kita, dengan segenap kebahagiaan kita, iman kita naikkan pujian ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Dibarkanlah bajinya, Yesus Raja segala. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Dibarkanlah bajinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita imani, kita yakini, kita lebih dari pemenang bersama Tuhan Yesus.
Setiap orang yang percaya pada Tuhan harus beriman dan meyakini bahwa kita lebih dari pemenang. Ku menang bersama Yesus Tuhan yang telah mati, bangkit dan naik ke surga. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam atas segala setan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Sekali lagi ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka kitab suci kita. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 akan dibacakan oleh Ibu Marta. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Amin, demikianlah pembacaan firman Tuhan pagi hari ini yang nanti akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita telah diberkati Tuhan dengan damai sejahtera, kita diberkati Tuhan dengan kesehatan, kita diberkati Tuhan dengan pemulihan. Mari bersama-sama kita akan menjalankan perintah Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan yang kita berikan. Kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Apapun milikmu, beri yang terbaik. Kerahkan tenagamu tanpa upah, hanya untuk kemuliaan Allah. Dia
Silakan jemaat bisa memberikan untuk persembahan ini. Kantong persembahan berwarna hitam untuk persembahan persepuluhan dan kantong persembahan berwarna merah untuk persembahan pembangunan. Di nama Tuhan, mari kita akan berdoa, kita serahkan persembahan ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Yesus. Kami ucap syukur kalau pada pagi hari ini lewat ibadah ini kami diberi kesempatan untuk menjalankan sebagian firman-Mu, yaitu tentang persembahan, persepuluhan ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati persembahan yang kami berikan. Kiranya dapat menjadi pelebaran kerajaan-Mu khususnya di Gereja Baptis Indonesia Trogomulyo ini. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk tangan-tangan yang telah setia memberi. Kami percaya Tuhan memberkati mereka semuanya dengan berkat kesehatan, berkat keberhasilan, dan segala berkat yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya pada Tuhan Yesus bahwa melalui persembahan ini, gereja ini akan semakin menjadi jalan berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan mengatakan bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tapi juga dari firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Kita juga akan hidup dari firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita supaya kita menjadi bejana Tuhan, dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Bejana-Mu, hanya kepadamu kubawa seluruh kehidupanku. Hanya kepadamu kubawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Hanya kepadamu ya Yesus. Mari bersama-sama kita berdiri. Ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku percayamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Untuk genapi firman-Mu. Oh Yesus, ku jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu,
Kami serahkan waktu penyampaian firman Tuhan pada hamba-Nya. Oh Yesusku, jadikan ku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikan ku Alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, katakan bejana. bejana yang sempurna seperti-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, seperti dalam pujian ini, sungguh ya Tuhan Yesus, kami rindu seperti bejana yang kosong. Kami rindu untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Setelah kami memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan, tiba saatnya kami bersama-sama siapkan hati, pikiran, pendengaran kami, untuk kami menerima sebagian dari kebenaran firman-Mu, yang boleh bersama-sama kami nikmati pada pagi hari ini. Allah Roh Kudus, Engkau yang berkarya, menjamah seluruh umat-Mu yang pada pagi hari ini ada di dalam ruangan ini. Kami percaya kuasa-Mu yang menjamah, Roh Kudus yang berkarya di dalam pribadi lepas pribadi, sehingga hati kami sungguh-sungguh menjadi hati yang siap ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang Kau percayakan, hamba menyadari terbatas ya Tuhan, Engkau yang tolong, Engkau yang pimpin sertai, beri hamba-Mu hikmat, akal budi dan pencerahan, sehingga hamba-Mu boleh Engkau pakai, beri kesanggupan untuk menyampaikan isi hati-Mu buat seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini. Segala kuasa gelap, pengeluruh di udara yang ingin mengganggu, kami ikat, patahkan, kami tolak di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini, dan biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja, berotoritas di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan kuasa kasih-Mu, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, dan kami berdoa. Mari katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya, salam. Hari yang luar biasa di mana Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita beribadah, dan ini satu ibadah yang istimewa Bapak Ibu semuanya, karena kita memperingati bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus bukan hanya mati untuk menebus dosa-dosa kita, tetapi Alkitab mengatakan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup, Allah yang mengalahkan kuasa maut, dan bukan berhenti sampai di sana, tetapi Alkitab mengatakan seorang yang sangat luar biasa, ya, seorang tabib, seorang Lukas, kalau sekarang dokter Bapak Ibu Saudara, menuliskan secara rinci bagaimana Yesus naik ke surga. Sebelum nanti kita masuk di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, mari kita akan melihat bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, saudara-saudara. Nanti kita akan ke Injil Yohanes. Saya ingin menekankan tentang bagaimana kita merespon ketika kita memiliki kepastian masa depan di dalam Yesus. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Nanti saya akan sambung ayat 9 sampai 11. Firman Tuhan mengatakan demikian. Inilah yang dikatakan oleh seorang tabib Lukas.
Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saya berhenti sampai di sini, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat latar belakangnya dari penulis ini bukan orang sembarangan, tetapi seorang tabib. Kalau sekarang di dalam dunia medis itu seorang dokter. Dan ketika seorang Lukas ini menuliskan kisah ini, Bapak Ibu Saudara, tentunya didasarkan bukan hanya sesuatu yang bukan merupakan sebuah bukti, tetapi Lukas menuliskannya atas dasar fakta, atas dasar data yang begitu valid. Karena apa? Itu didapatkan secara rinci, didapatkan, dilihat secara teliti oleh Lukas sendiri. Kalau nanti kita perhatikan di dalam Lukas pasal yang pertama, nanti kita akan lihat ke sana. Saudara, jadi bagaimana Lukas melihat, memperhatikan secara sungguh-sungguh apa yang dilakukan oleh Yesus sebagai manusia ketika ada di dalam dunia, mulai dari setiap karya-karyanya, perbuatan tangannya yang ajaib, kemudian juga karyanya yang agung di atas kayu salib, dan bukan hanya berhenti sampai di situ. Dia bangkit, menunjukkan diri, menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada banyak orang, sampai secara detail kemudian dijelaskan Yesus terangkat ke surga. Mari kita perhatikan ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11 dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Sesudah ia mengatakan demikian, ini Yesus, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, bukan oleh 1-2 orang, oleh mereka, oleh murid-muridnya, dengan mata kepala sendiri, menyaksikan secara langsung, Bapak Ibu Saudara. Ini yang membuktikan bagaimana Alkitab begitu detail, luar biasa, dari sebuah kejadian yang begitu nyata. Ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri ke langit, melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat, mari kita perhatikan, terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah sebuah kenyataan yang disampaikan oleh seorang Lukas. Dan jika kita memperhatikan baik-baik di dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama, supaya kita bisa melihatnya secara detail, Bapak Ibu Saudara, saya ingin membacakan buat Bapak Ibu, mari kita lihat. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Mari kita perhatikan. Ini berbicara tentang pribadi Yesus. Lukas mengatakan demikian, menyampaikan kepada kita demikian melalui firman Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa, kejadian yang nyata, yang telah terjadi di antara kita. Ayat 2,
seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Siapa itu? Yang dari semula adalah saksi-saksi mata. Saksi mata, Bapak Ibu Saudara. Orang yang langsung melihat. Jadi apa yang ditulis oleh seorang Lukas itu bersumber dari orang-orang yang menyaksikan langsung, melihat langsung. Dan pelayan firman. Mari kita perhatikan ayat 3. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, tidak main-main saudara, karena backgroundnya tadi seorang yang memang seorang tabib saudara, jadi tidak sembarangan, tidak asal, tetapi dia bagaimana melihat dengan teliti, melihat dengan menyelidiki dengan sangat seksama. Dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Mari kita perhatikan ayat yang keempat. Supaya engkau dapat mengetahui, kita juga, bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau pagi hari ini kita memperingati bagaimana Yesus naik ke sorga, ajaran yang kita terima dari firman Tuhan sungguh-sungguh nyata. Bukan mitos, sungguh-sungguh benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman Kristen bukan didasarkan kepada sesuatu yang hampa. Tetapi iman Kristen didasarkan pada satu fakta yang begitu luar biasa. Dari kematian, kebangkitan Yesus dari antara orang mati, dan bagaimana Yesus naik ke surga. Hari ini Tuhan Yesus menyiapkan tempat bagi kita, seperti tadi yang bersama-sama kita baca dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang Tuhan Yesus naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita, itu berbicara masa depan. Yesus bukan hanya memelihara ketika kita ada di dalam dunia, menjagai kita, menyertai kita. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, firman Tuhan mengatakan, Dia memberikan Roh Kudus, mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita, untuk menolong Bapak Ibu dan saya, untuk memimpin kita. Saudara-saudara, kita tidak dibiarkan sebagai yatim piatu, tidak ditinggalkan sendirian, tetapi Tuhan menyertai. Dan bukan hanya berhenti sampai di sana, tetapi firman Allah mengatakan bahwa kita ini memiliki yang namanya kepastian masa depan. Bukan hanya di sini. Kita percaya ketika kita ikut Yesus, ketika kita setia kepadanya, ketika kita berpaut kepadanya, saudara, bukan hanya kita dipelihara, bukan hanya kita kemudian mendapatkan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam hidup, tetapi juga saudara-saudara, Bapak Ibu dan saya boleh dipakai oleh Tuhan untuk hidup kita ini menjadi berkat. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masa depan yang Allah siapkan di dalam kehidupan kita sampai pada kekekalan. Dan jika kita memperhatikan dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14 yang tadi sudah dibacakan, saya ingin menyampaikan sebagai respon kita. Ketika kita tahu, kita sadar, di dalam Yesus ada jaminan kehidupan kekal, Tuhan Yesus saat-saat ini sedang menyiapkan tempat bagi kita, sehingga kita bisa merespon dengan benar, merespon dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak memandang sepele kehidupan ini, tidak memandang ringan, tetapi bagaimana kita sungguh-sungguh di dalam Kristus. Itu yang sangat penting Bapak Ibu Saudara, yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, yang saya akan ambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Bagian pertama sebagai respon
Ketika kita memiliki kepastian masa depan, kepastian kehidupan kekal di dalam Yesus, yang pertama saudara, mari kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayatnya yang pertama dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, mari kita perhatikan bersama-sama, kita akan baca pelan-pelan, supaya Bapak Ibu dan saya bisa meresapi dari firman Tuhan ini, sehingga kita bisa mengerti apa yang Allah ingin kerjakan di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Ayat yang pertama mengatakan demikian, janganlah gelisah hatimu. Dimulai dari janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dari ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat bersama-sama di mana firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, jangan gelisah hatimu, jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir, jangan engkau mau dikendalikan, disetir oleh kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan di dalam hidup. Tetapi arahkanlah imanmu, arahkanlah hidupmu kepada siapa Bapak Ibu Saudara? Kepada Allah, juga kepada Kristus. Itu yang sangat penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Jadi dari ayat ini saudara-saudara, Bapak Ibu kita semuanya, setelah kita memiliki yang namanya kepastian masa depan, kehidupan yang kekal, yang sudah disiapkan bagi kita, melalui kematian, kebangkitan, juga kenaikan Yesus ke surga. Maka hal yang pertama, mari kita bawa hidup kita sepenuhnya kepada Kristus. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan di dunia memang tidak mudah. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu dan saya bagaimana menghadapi situasi kondisi yang tidak gampang. Ya, selama beberapa tahun kita melewati masa pandemi, tapi puji Tuhan, kalau hari-hari ini kita sudah boleh beribadah secara tatap muka, Bapak Ibu sudah lebih bebas, itu satu kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa. Tetapi kalau kita flashback ke belakang, betapa luar biasa sulit tantangan yang harus kita hadapi. Bukan hanya dalam hal ibadah, dalam hidup, ya mungkin dari sisi ekonomi, sisi bagaimana kita menghadapi situasi kondisi anak-anak yang harus kemudian belajar di rumah, itu merupakan satu beban yang sangat luar biasa. Kalau saudara lihat banyak sekali ya tayangan di YouTube itu, orang tua yang mengajari anak-anaknya di rumah, yang kemudian tidak terbiasa Bapak Ibu Saudara, dengan pembelajaran di era yang sekarang ini saudara, ya mereka begitu mengalami satu tekanan yang luar biasa. Itu hanya dari sisi pendidikan saja, belum hal-hal yang lain. Nah di sini saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang pada waktu itu bagaimana Tuhan Yesus memperingatkan murid-muridnya, karena dia tahu bahwa sesaat lagi dia akan berpisah, dia akan diserahkan kepada orang-orang yang akan menyalibkannya, kemudian juga bagaimana dia harus mati. Tetapi saudara, satu hal yang sangat luar biasa, di hari yang ketiga, Yesus bangkit. Dan 40 hari setelah bagaimana Tuhan Yesus meneguhkan para murid, menguatkan para murid, membangun iman mereka, juga menyiapkan mereka supaya mereka menunggu di Yerusalem untuk kemudian Roh Kudus dicurahkan bagi para murid yang kemudian mengubahkan begitu luar biasa, menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang sederhana, tetapi kemudian diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang pemberani, pribadi-pribadi yang dipakai menjadi alat kemuliaan Allah untuk menyampaikan berita Injil. Nah saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita mempercayakan hidup kita kepada Dia, di dalam ayat-ayat ini kalau kita perhatikan, ayat yang pertama bagian B itu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini merupakan satu perintah, dorongan untuk tetap percaya. Bukan seketika itu saja.
tetapi ini berbicara tentang percaya terus-menerus yang harus terus dilakukan. Kalau dalam kehidupan kita mungkin kita mengalami suatu titik ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran. Tetapi di sisi yang lain firman Tuhan juga mengingatkan, percayalah kepada Allah, bawa hidupmu kepada Dia, berdoa, berserah kepadanya. Itu yang sangat penting. Yang sesungguhnya perlu terus kita bangun di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, mungkin karena beban di dalam masalah hidup, itu tidak akan pernah beranjak dari kehidupan kita. Tetapi di sisi yang lain, kalau kita perhatikan saudara-saudara, ada satu nasihat firman Tuhan, supaya kita terus membawa kehidupan Bapak Ibu dan saya, bagaimana kita tetap percaya, membawa kehidupan kita, kehidupan Bapak Ibu dan saya, untuk terus dibawa di dalam Kristus Yesus. Hal itu menjadi hal yang sangat penting, karena jika di dalam kehidupan kita, gaya hidup kita harusnya adalah gaya hidup di mana kita mengandalkan Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam sebuah penyerahan. 1 Petrus pasalnya yang kelima, mari kita membuka bersama-sama. Ayatnya yang ke-7 nanti kita kembali ke dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Mari kita akan perhatikan. 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-7, firman Tuhan mengatakan demikian. Rasul Petrus menasihatkan demikian, Bapak Ibu Saudara, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Lepaskanlah. Di dalam terjemahan bahasa asli, lemparkanlah beban kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, kita taruh, kita serahkan. Jangan kita bawa, maksudnya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Seringkali kalau kita punya masalah, punya persoalan di dalam hidup kita, berdoa, tetapi hati kita masih tetap khawatir, tetap cemas. Di Lebaran kedua kemarin, saudara, Tuhan izinkan ketika saya berkunjung ke tempat mertua, ya kami berusaha ketika mertua masih sehat, masih segar, bagaimana kita juga ingin memperhatikan, mengasihi untuk orang tua. Kami jalan-jalan sampai di Karanganyar, saya merasakan sakit yang luar biasa di bagian perut saya, bagian bawah sebelah kanan. Sekira-kira jam 2 siang, saya tunggu sampai sore, ternyata tidak semakin reda, tetapi semakin sakitnya luar biasa. Sore sampai malam, puji Tuhannya mertua saya ketika pulang langsung istirahat, jadi tidak tahu, saya juga langsung masuk kamar, saya berdoa, saya minta kekuatan Tuhan. Semakin malam, semakin sakitnya luar biasa. Akhirnya saya tidak tahan, saudara-saudara, sekitar jam 11, itu saya telepon anak saya karena Chandra itu ke Solo sama temennya. Saya minta pulang supaya kalau seandainya masuk ke rumah sakit saya bisa dirawat di Semarang. Jadi jam 11 saya minta istri saya mengambilkan air panas untuk saya saya kompres itu ya supaya reda, tetapi tidak reda Bapak Ibu Saudara. Jam 12 kami berangkat ke Semarang karena tidak tahan. Di jalan saya minta istri saya di Solo Baru untuk membelikan anti nyeri supaya saya bisa tahan sampai Semarang. Karena di jalan saya sempat turun untuk sekedar bagaimana supaya bisa reda, tetapi juga tidak berkurang. Setelah minum obat, saya bisa tidur dari Solo Baru sampai Kartasura, tetapi sampai Kartasura sakitnya luar biasa sampai Semarang. Dan akhirnya di Semarang saya muntah, saya diare, sakitnya semakin menjadi, dan akhirnya dibawa ke Panti Wilasa pada waktu itu. Dokter langsung mengatakan langsung di USG saja, kemudian dilakukan untuk pengecekan darah. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian setelah dilakukan USG memang ada peradangan di usus besar,
juga ada kecurigaan, ada kebocoran di usus buntu yang mengakibatkan rasa nyeri yang hebat. Setelah diobati, saya diminta untuk lab darah di situ, jadi saya menunggu. Waktu itu memang dokter mengantisipasi hal yang paling buruk memang kalau seandainya terjadi ada karena memang merongkol besar yang ada di perut bagian bawah. Tetapi puji Tuhan dari hasil labnya apa yang diperkirakan oleh dokter, saya terkena ada kemungkinan pada waktu itu disampaikan kemungkinan terburuknya terkena tumor di usus besar, tetapi dari hasil labnya tidak. Saya mengucap syukur. Dalam penantian itu saudara-saudara, memang seketika juga ketika merasakan sakit yang hebat, pasti secara manusiawi ada rasa takut, ada rasa khawatir. Tetapi saya kembalikan, saya percaya semua ada dalam kendali Tuhan. Saya ngajak anak istri berdoa, ya, dan Tuhan menolong. Sampai hari ini saya diobservasi tanpa obat. Kemarin sudah lewat 1 minggu hari Sabtu kemarin. Puji Tuhan tidak kambuh. Saya percaya dari doa Bapak Ibu, juga hamba-hamba Tuhan yang terus mendukung dalam doa. Sehingga saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu semuanya karena kemurahan Tuhan. Seringkali masalah persoalan yang kita hadapi membuat kita khawatir, tetapi firman Tuhan mengatakan, serahkanlah. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang bukan perkara yang gampang. Tetapi kita harus melihat bagaimana janji Tuhan, karena Yesuslah yang memelihara hidup kita. Yesuslah yang bertanggung jawab dalam hidup kita. Kalau sekarang saudara-saudara, hal yang mulia, hal yang kekal sudah disiapkan bagi kita, apalagi berkaitan dengan hal yang sifatnya, saudaraku, materi, kesehatan, pemeliharaan. Tuhan yang memperhatikan kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Satu hal yang Allah nasihatkan dalam hidup kita, apakah kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita hanya kepada Kristus. Seringkali kita berpaling kepada yang lain. Itu yang membuat kemudian Allah cemburu, Bapak Ibu Saudara. Allah tidak ingin diduakan. Tetapi bagaimana kita mau membawa fokus hidup kita hanya kepada Kristus. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, di dalam ayatnya yang kedua, dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Mari kita perhatikan bersama-sama. Yohanes 14 ayatnya yang kedua, firman Tuhan mengatakan demikian, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab, perhatikan, aku pergi ke situ. Aku pergi ke situ. Kemana saudara-saudara? Ke rumah Bapa, ke surga. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Menyediakan tempat bagimu. Inilah yang namanya jaminan, kepastian, masa depan yang Allah siapkan bagi kita, bagi Bapak, Ibu, dan saya. Oleh karena itu sebagai orang-orang percaya, jangan tinggalkan Yesus, jangan tukar Yesus. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Yesus sudah siapkan bukan hanya berkorban bagi kita, menebus kita dari dosa, dari kuasa dunia, dari kuasa iblis. Tetapi Dia siapkan di dalam masa depan, di dalam kekekalan. Itu hal yang sangat penting yang perlu kita perhatikan. Hidup di dunia seberapa lama Bapak Ibu Saudara? Apa yang bisa kita nikmati di dalam dunia? Bukan kemudian saya menyepelekan, tidak. Ketika kita ada di dalam dunia, kita memang harus bagaimana Bapak Ibu Saudara kita bisa menikmati, kita bisa maksimal, kita bisa menjadi berkat, kita bisa kemudian membangun satu keluarga yang berhasil, satu keluarga yang luar biasa, satu keluarga yang disiapkan kepada masa depan. Ketika saya berumah tangga dengan istri tahun 2000, saya berkata, disepakati kalau Tuhan izinkan punya anak berapa? 2 saja, yang penting diopeni, dia bilang gitu. Ya saya program Bapak Ibu Saudara, ya punya anak 2, 4 tahun, setelah 4 tahun kemudian hamil lagi.
Perkiraan saya usia 28 waktu itu. Jadi kalau saya usia 50, anak saya yang pertama sudah selesai, S1 paling tidak. Nanti 54, anak saya yang kedua sudah selesai. Saya pemikirannya sederhana seperti itu, saudara-saudara. Ya puji Tuhan, nanti mungkin bulan Oktober yang pertama sudah wisuda di Unika. Ini yang kedua sudah masuk di USM. Ya hanya kemurahan Tuhan saja. Jadi hidup saya, Bapak Ibu Saudara, tadi yang pertama, penyerahan. Bagaimana kita mempercayakan hidup kepada Kristus. Dan selebihnya Kristus yang menuntun hidup kita. Kalau masa depan yang pasti, kehidupan kekal saja disiapkan bagi kita, kalau hanya berkaitan dengan hal-hal yang seperti itu, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan menyombongkan diri, tetapi semuanya karena kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa, yang boleh kita nikmati. Yang kedua, fokus kepada kehidupan kekal. Bukan kemudian ketika kita ada di dalam dunia, kita tidak bekerja, tidak bertanggung jawab, tidak. Bekerja, mengambil bagian yang terbaik, bertanggung jawab kepada keluarga, itu bagian dari ibadah. Ketika kita ada di dalam dunia, kita juga harus menyiapkan, memanage, mempersiapkan dengan baik. Mempersiapkan kehidupan kita dengan penuh tanggung jawab. Itu harus kita lakukan. Tetapi di sisi yang lain, saudara-saudara, bagaimana fokus kita adalah fokus juga kepada kekekalan. Kalau kita memperhatikan, di dalam ayatnya yang kedua dari Injil Yohanes pasal 14, di situ Tuhan Yesus mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di dalam ibadah sore kemarin saya sampaikan kepada Bapak Ibu jemaat, saudara, seringkali ketika kita ada di dalam kota besar, rumah itu kan sangat mahal sekali. Ya sekarang ada program subsidi dari pemerintah yang bisa menolong yang belum punya rumah, itu bisa membeli. Tetapi saudara, kalau kita memperhatikan bagaimana laju harga dari rumah itu begitu luar biasa. Kalau dikalkulasi, diperbandingkan dengan inflasi, dengan penghasilan kita itu tidak nyandak ya, tidak nututi gitu, saudara. Di kota Semarang itu paling tidak rumah bisa harganya kisarannya 300 juta. Kalau bukan punya penghasilan yang cukup akan sangat sulit sekali. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah menyiapkan yang namanya tempat kediaman di surga. Inilah masa depan yang Allah siapkan bagi kita. Maka sesungguhnya ketika kita ada di dalam dunia, fokus kita bukan hanya kepada kehidupan kita di dunia saja, tetapi juga bagaimana fokus kita juga kepada kekekalan, kehidupan yang akan datang, yang sudah disiapkan bagi kita. Firman Tuhan mengatakan, aku pergi ke situ untuk menyiapkan tempat bagimu. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu paket yang komplit. Kematian, kebangkitan, dan Yesus naik ke surga. Kita diselamatkan oleh karena anugerah. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Sehingga Bapak Ibu dan saya, kita memiliki yang namanya jaminan kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, Bapak Ibu bisa perhatikan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya ada di dalam Yesus. Hanya ada di dalam pribadi Dia yang menjadi jalan bagi kita untuk kita bisa mencapai surga. Kebaikan Bapak Ibu dan saya tidak akan bisa membawa kita ke surga. Tetapi ketika kita sudah bertobat, ketika kita sudah ada di dalam Yesus, kita harus berbuat baik. Hidup kita harus mengalami sebuah perubahan.
hidup kita harus jadi berkat, tetapi bukan untuk selamat, untuk diselamatkan, tetapi itulah identitas kita yang harus terjadi ketika kita sudah percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga memberikan kepastian, membuka jalan menuju surga yang semula tertutup oleh karena dosa, oleh karena manusia jatuh dalam dosa. Makanya ketika Tuhan Yesus disalib dan menyerahkan nyawanya kepada Bapa, apa yang terjadi? Tabir bait suci itu terbelah menjadi dua. Bukan dari bawah ke atas, tetapi dari atas ke bawah. Tabir, Bapak Ibu Saudara, kita memiliki kemudian pemulihan hubungan, pemulihan relasi, hubungan kita dipulihkan. Kita bisa datang, kita bisa bersekutu, kita bisa berelasi dengan Allah karena Yesus yang telah mempersatukan kita, juga kita memiliki pengharapan kehidupan yang kekal. Makanya dalam Ibrani dikatakan bahwa kita harus berpegang teguh kepada pengharapan itu. Pengharapan di mana? Di dalam Yesus. Yang sudah apa? Sebagai perintis, firman Tuhan mengatakan. Yang pertama masuk, yang memulai, yang membuka jalan. Sebagai yang sulung. Dan kita akan mengikutinya. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan di dalam Yesus. Dan kita perhatikan, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Yesus menyediakan hal-hal yang surgawi yang diberikan bagi kita. Tempat tinggal menggambarkan tempat kediaman, bukan temporer, bukan sementara, tetapi adalah tempat yang kekal selama-lamanya. Oleh karena itu kita harus arahkan hidup kita di dunia. Kita hidup dengan penuh tanggung jawab dan kita juga berfokus kepada kekekalan. Itu bagian yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, ayatnya yang ketiga dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa, perhatikan, membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian yang ketiga, ketika kita menyadari bahwa kita ini memiliki yang namanya kepastian masa depan, kepastian kehidupan yang kekal, kita harus menaruh harapan kita hanya kepada Yesus. Yesus pergi menyediakan tempat dan Yesus berjanji untuk datang kembali. Kalau di dalam ibadah hari Minggu kemarin saya sampaikan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pasti datang kembali. Walaupun saat dan waktunya kita tidak tahu. Kalau ada pengajaran yang mengatakan Yesus akan datang di tahun berapa, di hari apa, tanggal berapa, itu pasti tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Alkitab mengatakan saat dan waktunya tidak ada yang tahu. Tetapi Tuhan Yesus pasti datang. Kalau kita melihat tanda-tandanya hari-hari ini saudara-saudara, bagaimana segala kejadian-kejadian yang merupakan tanda-tanda kedatangannya yang kedua kali, sudah semakin nyata. Mulai dari bencana yang begitu luar biasa, peperangan yang saat ini sedang berlangsung, juga banyak hal yang kemudian kita bisa melihatnya. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang kembali, di sini dikatakan, aku akan membawa umat pilihannya, membawa setiap orang percaya yang tetap di dalam iman, yang berpegang teguh kepada Dia, yang tidak meninggalkan Kristus. Kalau kita melihat bersama-sama kata membawa, itu berarti Bapak Ibu Saudara menerima ke dalam diri seseorang. Kita diterima
Siapa yang menerima? Yesus sendiri yang akan membawa kita. Kita akan mengalami yang namanya persekutuan dengan Allah yang nyata. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu kalau kita mengerti akan rahasia ini di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, mari kita bersama-sama taruh harapan kita kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main, jangan kompromi, jangan mendua hati, tetapi mari kita akan fokus, kita arahkan hidup kita kepada Kristus. Sebagai kesimpulannya, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenaikan Yesus ke surga memberikan kepastian masa depan yang kekal sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, percayakan hidup kita kepada Allah dan kepada Yesus, fokus kepada kekekalan. Yang terakhir, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, taruh pengharapan kita hanya kepada Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan kita semuanya. Mari kita tunduk kepala. Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini, Tuhan sudah menolong kami, memimpin kami, juga memberkati kami. Di dalam kami menerima kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas ya Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus yang bekerja lebih lagi di dalam setiap kehidupan umat-Mu, sehingga firman yang kami terima, masa depan yang pasti di dalam kekekalan yang Allah sudah siapkan bagi kami sungguh-sungguh meresponnya dengan sungguh-sungguh dalam hidup kami. Terima kasih pagi hari ini. Mari Tuhan, Engkau yang menerangkan firman-Mu melalui kuasa Roh Kudus dalam setiap hati kami, sehingga firman-Mu tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan umat-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu semuanya, mari kita berdiri, kita akan responi dengan kita mengangkat pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku hidup pada saat ini, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari dengan segenap hati Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku.
rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semua karena kasih-Mu, kasih-Mu aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semua karena kasih-Mu, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu semuanya. Sebelum nanti saya berdoa dan Bapak Pendeta menutup di dalam doa berkat, mari kita akan memperhatikan beberapa hal yang penting. Tapi saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ikut di dalam ibadah pada pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Darwanto. Silakan angkat tangan Bapak Darwanto. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati. Selamat datang, selamat beribadah. Kiranya Bapak senantiasa dilimpahi oleh Tuhan dengan berkat yang melimpah. Dan kami terus mengundang ketika Bapak ada di Semarang bisa bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Yang kedua, Saudari Elizabeth. Silakan angkat tangan, Saudari Elizabeth ada di sebelah mana? Oh, di atas. Terima kasih Mbak Elizabeth, Tuhan memberkati. Selamat datang, selamat beribadah. Kami terus mengundang Mbak Elizabeth untuk bersama-sama beribadah bersama kami, bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Bapak Ibu semuanya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, mengundang jemaat dalam Praise and Worship Night, malam pujian dan penyembahan. Nanti pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022, mulai jam 18 atau jam 6 sore di gereja. Mari Bapak Ibu datang, kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Nanti juga ada persembahan pujian dari organisasi gereja. Yang kedua, hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 ibadah dilaksanakan seperti biasa 3 kali. Kalau hari ini 2 kali, jam 6:30 sama jam 9. Nanti hari Minggu sudah seperti biasa, jam 4:30, jam 9, juga jam 4:30 sore. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, mengundang 26 jemaat baru yang pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 yang lalu mengikuti baptisan untuk dapat berkumpul di ruang serbaguna besok Minggu tanggal 29 Mei 2022 jam 8 setelah ibadah pertama. Mohon kehadirannya untuk mendapatkan pengarahan ya untuk besok Minggu yang kemarin dibaptiskan 26 orang. Kemudian gereja mengundang jemaat bergabung dalam ibadah doa. Yang pertama doa pagi online jam 5:30 sampai 5:30 itu hari Selasa. Doa Hana, doa kaum wanita hari Selasa jam 15 sampai selesai. Kemudian doa dan pujian Bapak Ibu
hari Rabu jam 6 sore, silahkan datang. Mari kita bersama-sama membangun relasi kita dengan Tuhan Yesus. Kemudian doa pagi tatap muka hari Sabtu jam 4:30 sampai 5:30, dan jangan lupa doa Daniel 1 hari 3 kali kita bersama-sama berdoa. Itu yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Mari kita akan berdiri, kita akan akhiri di dalam doa. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini, di mana Tuhan sudah memberkati kami di dalam kami beribadah. Kami memuji, menyembah, mengagungkan Engkau, juga kami menikmati bagian dari firman Tuhan yang terus membangun kehidupan kami, supaya kami senantiasa hidup mengandalkan Tuhan, berpaut kepadamu, dan kami senantiasa orientasi kami juga kepada kehidupan yang kekal, yang Allah siapkan di dalam setiap kehidupan kami, umat-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu terus membangun kehidupan kami seluruh jemaat-Mu, sehingga kami terus bertumbuh semakin kuat di dalam Kristus. Kami terus Tuhan hidup di dalam rancangan dan kehendak-Mu, taat setia di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau terus memberkati supaya jemaat-jemaat-Mu sungguh-sungguh boleh mengalami pertumbuhan yang maksimal, sehingga kami semakin dewasa rohani. Engkau memberkati gereja-Mu dengan segala kegiatannya. Kami percaya melalui setiap kegiatan-kegiatan gereja kami bertumbuh, kami semakin kuat dan teguh di dalam Kristus. Demikian juga kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu para pemimpin kami, Bapak Pendeta Yosua Nugroho selaku gembala jemaat Tuhan, berkati kehidupannya, beri kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat, kebijaksanaan dalam menggembalakan umat-Mu, sehingga kami percaya dan yakin melalui penggembalaan hamba-Mu, kami semuanya boleh terus dibangun di dalam Kristus. Berkati para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, supaya kami terus bersehati memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa, menyerahkan pergumulan gereja-Mu. Engkau memberkati gul kehadiran 350 jiwa, gul persembahan 55 juta, terus bersyukur Tuhan yang mencukupkan, memberi kelimpahan. Demikian juga kami rindu Tuhan mengembangkan pelayanan kami, dengan kami membeli tanah sebelah, Tuhan tolong. Demikian juga kami rindu melalui PAUD, TK, kami boleh menjangkau jiwa-jiwa baru, dan banyak orang boleh diselamatkan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak. Kami terus berdoa, menyerahkan jemaat-Mu yang sakit, Tuhan menolong. Kami serahkan Bapak Budi Wibowo, kami terus berdoa ya Tuhan Yesus untuk Ibu Trimo, kami serahkan Ibu Hariningsih, kami serahkan mengucap syukur Ibu Nok Siamah yang Tuhan sudah jamah. Kami terus berdoa juga Tuhan Yesus, anak Marcel, anak Devarel, juga kami berdoa khususnya untuk keluarga almarhumah Ibu Puhen, yang hari Selasa kemarin Tuhan Yesus Engkau panggil pulang, dan hari ini kami ingin memakamkan jenazahnya di Kedung Mundu. Tuhan beri penghiburan buat kedua putra-putrinya melalui kuasa Roh Kudus. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap yang sakit dijamah, dipulihkan, disembuhkan melalui kuasa-Mu di dalam nama Yesus, sehingga yang sakit boleh mengalami kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa buat yang lemah, yang undur dibangkitkan kembali. Juga kami terus menyerahkan ya Tuhan, supaya kami boleh dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa baru. Terima kasih, bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang terus memberkati bangsa kami, supaya bangsa kami terus terkendali. Kami serahkan Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, terus membawa bangsa ini semakin maju, dipulihkan. Baik ekonomi, politik, keamanan, kami percaya Tuhan Engkau yang pegang kendali atas bangsa kami. Demikian juga kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, radikalisme, terorisme, Engkau yang ikat, patahkan dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau singkirkan dari negeri kami, supaya negeri kami tetap berbineka tunggal ika, berdasarkan Pancasila ya Tuhan. Terima kasih. Jawa Tengah, Kota Semarang Tuhan berkati. Tuhan, kami bersyukur untuk Kota Semarang yang terus aman, tentram, dan damai.
Demikian juga kami menyerahkan daerah Telogo Sariwetan, Engkau memberkati Bapak Lurah, LPMK, Babinsa, aparat keamanan yang saat ini berjaga-jaga di gereja-gereja Tuhan. Engkau memberkati mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau memakai mereka menjadi alat-Mu untuk boleh memberikan keamanan, mendeteksi setiap gangguan keamanan yang ada. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan seluruh jemaat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang terus memberkati ya Tuhan, supaya jemaat-Mu dalam seluruh kehidupan, pergumulan, masa depan mereka, Tuhan senantiasa campur tangan yang membangun rumah tangga. Kami percaya Engkau senantiasa melimpahkan kasih yang dari Engkau, sehingga bisa membangun rumah tangga dengan penuh tanggung jawab, saling mengasihi, saling mencintai, juga saling setia. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga anak-anak boleh terus dibawa di dalam Kristus menjadi anak-anak masa depan. Kami serahkan juga Tuhan untuk yang memiliki usaha, jualan, bisnis. Kami menyerahkan yang bekerja, Tuhan memberkati semuanya, Tuhan menolong semuanya, sehingga mereka boleh dicukupkan di dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka, khususnya untuk kebutuhan hidup mereka secara materi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati juga anak-anak muda. Kami serahkan PKMB, PMBI, anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati yang kuliah, yang sudah bekerja, yang masih studi, diberkati, disiapkan masa depannya penuh dengan pengharapan. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan seluruh umat-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya berkat-Mu yang Engkau curahkan bagi seluruh jemaat-Mu di pagi hari ini, sehingga damai, sejahtera, dan sukacita boleh terus mengalir dan melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan mengakhiri di dalam ibadah kami ingin pulang. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Allah, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa menuntun membimbing hidup saudara, dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan
Haleluya.